Di masa Kaisar Agustus berkuasa, diadakanlah sensus penduduk bagi semua orang di wilayah kekuasaan Romawi. Yusuf bersama Maria, istrinya yang sedang hamil itu, berangkat dari Nazaret menuju Betlehem, kota Daud. Karena dari kota itulah Yusuf berasal. Ketika mereka sampai di kota itu, tibalah saatnya bagi Maria untuk bersalin. Karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan, Maria melahirkan di sebuah ruangan yang biasa dipakai untuk hewan ternak. Bayi yang lahir itu kemudian dibungkus lampin dan dibaringkan di dalam palungan. Bayi itu adalah Yesus Kristus, Juru Selamat dunia. Hari ini adalah malam di mana kita mengingat kembali kelahiran Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat dunia di Betlehem, kota Daud. Bersama semesta alam, marilah kita berdiri untuk menyambut kedatangan Sang Terang ke dunia ini. Mari kita memuji, mengungkapkan syukur kepada Tuhan dalam nyanyian Kidung Baru 56 ayat 1 sampai dengan 4. Siapakah yang terus berjalan? Ibadah malam Natal pada hari ini terjadi karena pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin.
kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi kamu oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita. Silakan duduk. Di tengah sengsara umat Allah di masa lalu, Allah berfirman melalui Nabi Yesaya. Yesaya 9 ayat 5-9 berkata, "Seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang. Penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya. Karena ia mendasarkan dan mengokohkan dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya." Malam ini kita merayakan tergenapinya nubuat Nabi Yesaya itu. Sang putra itu telah lahir, penasehat agung, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Dialah Yesus Kristus, Juru Selamat dunia. Mari bersama kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 99 ayat 1-3, Gita Sorga bergema. Kelahiran Tuhan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat dunia di Bethlehem, menjadi momentum bagi kita untuk melihat kerapuhan
dan keringkihan kita sebagai gambar Allah yang jatuh dalam kuasa dosa. Kelahirannya menjadi tanda pengharapan bagi kita bahwa kita akan diselamatkan dari kuasa dosa. Semuanya itu adalah kasih karunia Allah. Titus 2 ayat 11-12 mengatakan, karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata, Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Sekarang ini, marilah kita bersama bersatu hati di dalam doa pengakuan dosa untuk melihat keberadaan kita di hadapan Sang Anak Allah, Yesus Kristus, Juru Selamat dunia. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, keberdosaan yang ada di dalam diri kami membuat kami jauh daripadamu Tuhan. Membuat relasi kami dengan sesama kami menjadi rusak. Keberdosaan kami terkadang membuat kami kehilangan harapan. Ampuni kami Tuhan, kuatkan kami di dalam keseharian kami untuk terus mengarahkan hidup kami, mengarahkan perjalanan kehidupan yang kami punyai hanya kepada kehendak-Mu saja. Inilah doa kami di dalam nama-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Allah Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Kidung Jemaat 96 ayat 1 dan 2 di malam sunyi bergema. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Berita anugerah pada hari ini terambil dari 2 Petrus 1 ayat 3-4. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia, yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib.
Dengan jalan itu, Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Salam damai bagi kita semua. Salam damai. buat kita semua. Untuk merespon berita anugerah pada hari ini, marilah kita menyanyikan lagu dari Kidung Jemaat 100, Muliakanlah. Mari kita berdoa untuk pelayanan firman. Ya Tuhan, pada malam Natal ini, kami bersuka cita untuk menghayati kelahiran Kristus di dunia ini. Kami mengimani bahwa Roh Kuduslah yang menolong kami di dalam memahami firman yang akan kami baca dan renungkan bersama-sama. Roh Kuduslah yang memampukan kami untuk mempercayai bahwa Yesus adalah Raja damai yang telah hadir di tengah-tengah kehidupan kami. Dan Roh Kudus juga memampukan hamba-Mu untuk menjelaskan kebenaran firman Tuhan, agar kami bertumbuh iman kami dalam menjalani kehidupan kami sehari-hari. Berbicaralah ya Tuhan, kami siap mendengarnya. Dalam Yesus kami telah berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bacaan Mazmur kita pada hari ini diambil dari Mazmur 96 ayat 1 sampai dengan yang ke-13. Allah, Tuhan dan Hakim seluruh dunia. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Menyanyilah bagi Tuhan
hai segenap bumi. Menyanyilah bagi Tuhan, pujilah namanya. Kabarkanlah keselamatan yang daripadanya dari hari ke hari. Ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib di antara segala suku bangsa. Sebab Tuhan maha besar dan terpuji sangat. Ia lebih dahsyat daripada segala Allah. Sebab segala Allah bangsa-bangsa adalah hampa, tetapi Tuhanlah yang menjadikan langit. Keagungan dan semarak ada di hadapannya. Kekuatan dan kehormatan ada di tempat kudusnya. Kepada Tuhan, hai suku-suku bangsa, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Gemetarlah di hadapannya, hai segenap bumi. Katakanlah di antara bangsa-bangsa, Tuhan itu Raja. Sungguh tegak dunia, tidak goyang. Ia akan mengadili bangsa-bangsa dalam kebenaran. Biarlah langit bersukacita dan bumi bersorak-sorak. Biarlah gemuruh laut serta isinya. Biarlah beria-ria padang dan segala yang di atasnya. Maka segala pohon di hutan bersorak-sorai. Di hadapan Tuhan, sebab Ia datang untuk menghakimi bumi. Ia akan menghakimi dunia dengan keadilan dan bangsa-bangsa dengan kesetiaannya. Demikianlah pembacaan Mazmur kita pada hari ini. Kita membaca dari Lukas pasal 2 ayat 1 sampai 14. Pada waktu itu, Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah, menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Quirinius menjadi wali negeri di Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri, masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi ke kota Nazaret di Galilea, ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Bethlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria, tunangannya, yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki. Anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan." Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah, katanya, "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengar firman Allah dan memeliharanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada malam Natal ini, kita menghayati tentang pengakuan iman kita yang
menjelaskan tentang Yesus lahir di dunia. Yesus lahir membuat hidup kita akan merasakan damai terus-menerus. Setiap hari damai itu menguasai kita. Inilah yang dinyatakan dalam Lukas pasal 2 ayat 14. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Di surga pasti ada damai. Di bumi saat ini juga harus ada damai sejahtera. Namun ada syaratnya. Bagaimana damai sejahtera ada di tempat kita, di negara kita, di rumah kita, dalam keluarga kita. Syaratnya di dalam kalimat Lukas pasal 2 ayat 14 itu, manusia harus berkenan pada Tuhan. Nah, damai itu kalau manusia itu berkenan pada Allah. Apa artinya berkenan? Nah, di sini kita kaitkan berkenan kepada Allah artinya damai itu terkait dengan dosa manusia. Selama manusia tidak ditebus dosanya, maka tidak akan ada damai dengan Allah. Yesus adalah imam besar, dan darah Yesus yang ditumpahkan di salib itu menjadi korban yang menghapus dosa manusia selama-lamanya. Satu kali saja korban itu untuk terus-menerus. Penebusan, penghapusan dosa itulah yang memberikan perdamaian yang sempurna antara dari manusia dengan Allah. Orang yang berdamai dengan Allah artinya hidupnya diperbaharui. Cara hidupnya sesuai dengan kehendak Allah. Hidupnya dengan nurani yang suci. Jadi orang yang hidupnya damai, dia lepas dari kuasa dosa, kuasa iblis. Damai itu tidak bisa diusahakan manusia sendiri. Karena memang dosa itu nggak bisa, susah untuk lepas. Kita susah untuk lepas dari kuasa iblis. Yesus saja yang betapa mulianya terus dicobai oleh iblis melalui berbagai cara. Sampai di kayu salib terus dicobai. Melalui Yudas, melalui siapa saja. Dicobai terus-menerus. Betapa sulitnya manusia untuk lepas dari dosa atau kuasa iblis. Yesus menderita, dihina. Tapi Yesus tetap memiliki damai. Karena dosa tidak bisa masuk dalam hidup Yesus. Orang yang tidak mengalami damai adalah orang yang hidupnya jauh dari Tuhan. Walau secara seremonial ibadahnya seakan-akan dia dekat. Seperti ahli Taurat dan Farisi. Tapi sebenarnya hatinya jauh dari kehendak Tuhan. Orang yang hatinya jauh dari Tuhan, hidupnya penuh dengan kebencian. Sakit hati. Dendam, ingin membunuh. Seperti yang dilakukan ahli Taurat, Farisi, atau pemimpin Yahudi lainnya. Manusia tidak akan dapat mengusir kebencian, dendam, sakit hati di dalam hatinya. Keinginan untuk merusak, menghina, merendahkan, menghakimi, itu terus-menerus muncul dalam hati manusia. Mengapa ada perusakan atau pembunuhan orang beribadah di desa Lemantongoa Sigi, Sulawesi? Itu karena ada kebencian. Tidak suka dengan agama lain. Intoleran adalah kebencian merendahkan agama yang lain. Selama dosa kebencian, dendam, ingin merusak, ingin melukai, ingin membunuh, maka tidak ada damai di dalam hati, jiwa, pikiran, serta tindakan manusia. Perbuatan amal, ibadah seremonial,
tidak dapat menghapus dosa manusia. Karena tidak memberi damai pada manusia. Allah tidak berdamai dengan manusia karena perbuatan amal atau ibadah seremonial. Kalau manusia bergantung pada diri sendiri, maka dosa itu tidak bisa dilepaskan. Damai dari Allah tidak akan diberi. Damai itu diberikan karena kasih Allah pada manusia. Karena itulah Yesus lahir di dunia. Kemudian dia mati dan bangkit. Kelahiran Yesus adalah kasih Allah. Agar Yesus dikorbankan. Menderita untuk menebus dosa manusia. Setelah manusia ditebus dosanya, maka manusia tidak lagi melawan. Tidak memberontak pada kehendak Allah. Orang yang tidak memberontak, tidak melawan Allah, itulah hidup dalam damai sejahtera. Contohnya aja di rumah lah. Anak kalau melawan terus, udah pasti gak ada damai. Tapi kalau dia mau mengikuti kehendak keluarganya, pasti ada damai. Kalau orang bermusuhan dengan Allah, maka orang itu akan senang juga bermusuhan dengan sesamanya. Yesus lahir menyingkirkan penyebab manusia bermusuhan dengan Allah. Dan penyebab manusia bermusuhan dengan sesamanya. Yesus lahir untuk membuat manusia makin dekat dengan Tuhan. Dan makin dekat dengan sesama. Inilah yang dimaksud dengan perdamaian. Yesus mendamaikan manusia dengan Allah. Bukan mendamaikan Allah dengan manusia. Sebab manusialah yang memberontak pada Allah. Maka manusialah yang harus diperdamaikan melalui Yesus dengan Allah. Manusia harus memberi dirinya didamaikan dengan Allah. Itu dikatakan dalam 2 Korintus 5 ayat 20. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Memberi diri didamaikan dengan Allah berarti kita mengakui dosa-dosa kita. Kita menyesali dosa-dosa kita yang menyebabkan kita jauh dari Allah. Kasih Allah kepada manusia tidak pernah berubah. Manusialah yang sering menjauhkan diri dari kasih Allah. Yesus lahir di dunia ini karena kasih Allah. Allah mau mendekatkan dirinya pada manusia. Dalam Yesus, Allah menyediakan pendamaian. Tinggal manusia apakah benar-benar mau menerima pendamaian yang diberikan Yesus melalui pengorbanan di salibnya. Akibat dosa manusia, dunia semakin kacau. Karena itulah Yesus datang membawa damai sejahtera agar hidup di dunia ini kacau. Tapi Yesus membuat hidup di dunia ini utuh, selamat, tentram, tidak ada ketakutan, tidak ada kekhawatiran dan bahagia. Inilah yang disebut dengan Yesus lahir sebagai Raja Damai. Itu yang dikatakan dalam Yesaya 9 ayat 5. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Dan namanya disebut orang Penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Pada masa Yesus ada Kaisar Agustus. Dia sangat baik. Dia sangat menciptakan perdamaian, tapi caranya adalah melalui peperangan dan cara-cara dunia. Cara Yesus membawa damai dengan mengorbankan dirinya menebus dosa-dosa manusia. Murid-murid Yesus dan orang Kristen membawa cara perdamaian Yesus ke dalam dunia. Murid-murid Yesus, orang gereja bukan membawa permusuhan, membawa perdamaian dengan cara membawa orang menyesali dosa dan datang berdamai kepada Allah.
Orang yang berdamai dengan Allah, maka hati, jiwa, pikirannya juga mengalami damai. Dalam Filipi 4 ayat 7 dikatakan, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Damai Allah tidak dapat dipahami oleh akal manusia. Karena itu damai itu sangat berharga. Akal manusia tidak bisa menghasilkan damai yang kekal, damai yang seperti Allah kehendaki. Buktinya Kaisar Agustus yang paling hebat kaisar di Romawi tidak bisa membawa damai dengan akal, dengan perang atau dengan kekuatannya. Bahkan dia pada tahun ke-14 sudah dipanggil Tuhan, dia meninggal, tidak bisa dilanjutkan. Romawi jadi hancur-hancuran lagi. Damai itu bukan hasil usaha manusia, tapi anugerah Allah. Damai sejahtera itu dialami ketika orang mau berdoa, menyerahkan pergumulannya pada Tuhan, menyerahkan kekhawatirannya pada Tuhan. Dan damai sejahtera Tuhan akan melindungi hati, jiwa, pikiran kita dari semua penggoda-penggoda yang merusak, yang membuat kita, jiwa kita terganggu. Damai sejahtera Tuhan, inilah yang dikatakan dia akan menghalau semua perusak dari hati, jiwa, pikiran kita. Waktu kita tidur, waktu kita bekerja, damai sejahtera Tuhan akan menghalau semua yang mengganggu jiwa, hati, pikiran kita. Dan damai itu ketika Tuhan ada di dalam pusat hati kita, dalam jiwa kita, dalam pikiran kita. Karena itu pikirkanlah apa yang baik dari Allah, pikirkanlah, rasakanlah apa yang baik dari Allah. Maka damai sejahtera Tuhan akan menguatkan kita. Damai sejahtera Tuhan tidak dapat dirusak oleh persoalan-persoalan hidup kita. Apapun persoalan hidup kita. Seperti Paulus, seperti Yesus, dihina, tetap damai Tuhan berkuasa di dalam kehidupannya. Itulah dikatakan dalam Yohanes 14 ayat 27. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Damai sejahtera ku berikan kepadamu. Apa yang ku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Jadi kalau ada orang mencari damai dari dunia, ya damainya sebentar-sebentar. Dan sebentar damai, sebentar gelisah gentar. Tapi damai dari Tuhan membuat kita terus menerus tidak gelisah, tidak gentar. Walaupun ada kedukaan, walaupun ada kelaparan, walaupun ada kesulitan kehidupan kita. Pikiran, hati kita damai diberikan oleh Tuhan. Dan ketika ada perselisihan, permusuhan, kita juga ada damai. Sehingga kitalah yang membangun keselarasan. Dalam Roma 14 ayat 19 dikatakan, sebab itu marilah kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera dan yang berguna untuk saling membangun. 1 Korintus 14 ayat 33. Sebab Allah tidak menghendaki kekacauan, tapi damai sejahtera. Inilah ketika orang dikuasai oleh damai, banyak hal yang dikerjakan dalam hal saling membangun. Tapi kalau tidak ada damai dalam keluarga, dalam gereja, maka yang sering terjadi adalah kekacauan. Yesus Raja Damai, biarlah itu menguasai hati kita, mengalahkan musuh, mengalahkan iblis dan dosa yang membuat kita tidak berdamai dengan Allah. Yesus Raja Damai, artinya dia adalah Raja dalam kerajaan Allah. Cara berjuang Yesus bukan dengan perang, tapi melalui pengorbanan. Dan kita bersama-sama sudah mengetahui kisah tentang Kaisar Agustus. Dia tidak bisa membuat damai seperti Kristus. Dia hanya menggunakan senjata dan pasukan untuk menjaga damai, menghindari perang. Yesus Raja Damai yang sejati. Dia memulihkan kedamaian dunia ini. Dan
sampai pada akhirnya kita akan mengalami damai di surga. Dasar Agustus tadi saya tidak bisa sampai akhir zaman. Karena tahun 14 dia sudah meninggal. Yesus sampai saat ini masih hidup dalam hidup yang kekal. Inilah yang disebut dengan Yesus Raja Damai selama-lamanya. Membawa kita saat ini sampai ke surga. Raja Damai dengan kita memberitakan firman Tuhan yang begitu berkuasanya. Kita sebagai anggota kerajaan Allah, kita mau melakukan kehendak Allah. Dan Yesus Raja, dia memberi perintah dengan hikmat Tuhan, dengan hikmat Allah. Untuk kita bekerja, menegakkan keadilan, kebenaran. Dan kuasa Yesus inilah yang berdasarkan kasih itu menghasilkan keadilan dan kebenaran. Hidup damai dengan Allah akan memberi kesukaan besar. Dan ketakutan, kegelisahan akan dilepaskan. Karena itulah dikatakan di dalam Lukas ini, Yesus memberikan kesukaan yang besar. Kelahiran Yesus membuat Allah makin dihormati, makin dimuliakan. Dan sehingga manusia terus menerus memuji-muji Allah. Seperti malaikat memuji Allah. Kemuliaan bagi Allah. Karena dia sudah merancangkan kedamaian, kesukaan, kebaikannya. Dan semua yang diperbuat Allah itu sungguh mulia. Dan dia ditinggikan. Kehendak Allah di dalam mengirim Yesus membawa damai sejahtera, mematahkan perseteruan, dan membuat kita kembali berhubungan dalam damai dengan Tuhan, berhubungan dalam damai dengan suku-suku yang lain. Damai di sini adalah semua kebaikan yang mengalir, yang terus kita harapkan. Dan jika kita benar-benar mengalami damai dari Tuhan, maka kita juga akan memiliki kehendak baik dan kita semakin menjadi alat perdamaian bagi orang-orang di sekitar kita. Biarlah tema malam Natal ini, Yesus adalah Raja Damai yang telah lahir, benar-benar membawa kita bersukacita, membuat kita semakin membuat suasana di rumah kita senantiasa mengalami keselarasan, keharmonisan. Dengan kita mengakui dosa dan memperbaharui cara berpikir kita makin dimurnikan oleh Tuhan. Dan kiranya damai ini terus bertahan selama-lamanya dalam keluarga kita, dalam gereja kita. Percayalah, Yesus lahir di dunia sebagai Raja Damai yang mendamaikan hidup kita, keluarga kita, gereja kita, bangsa kita. Amin. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya telah bersinar. Yesaya 9 ayat 1. Dia yang datang itu akan menyinari mereka yang diam dalam kegelapan dan dalam naungan maut untuk mengarahkan kaki kita kepada jalan damai sejahtera. Lukas 1 ayat 79. Yesus Kristus, Sang Anak Allah, Raja Damai, adalah terang dunia. Terang lilin ini melukiskan cahaya Tuhan Yesus Kristus yang hadir di Bethlehem. Di tengah kegelapan, untuk mendatangkan pengharapan kepada kita akan persekutuan abadi dalam kemuliaan bersama dengan Allah.
Jemaat, kami undang untuk kita bangkit. Mari bersama kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 92, ayat 1 sampai 3, Malam Kudus. Jemaat tetap berdiri. Kehadiran Tuhan Yesus di dunia yang diperingati dalam peristiwa Natal meneguhkan keyakinan iman kita pada Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Oleh karena itu, bersama dengan umat Tuhan di segala abad dan tempat, marilah kita mengikrarkan pengakuan iman percaya kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli secara bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, bangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Mari kita menaikkan doa syafaat. Ya Tuhan, kami sungguh bersyukur pada malam Natal ini. Kami bisa menghayati tentang Yesus Raja Damai yang lahir, yang hadir di dunia ini. Biarlah kami sungguh-sungguh ya Tuhan, mau menyerahkan hidup kami, berdamai dengan Allah, ditebus dosa-dosa kami,
Kami mau menyesalinya dan kami mendapatkan pengampunan. Biarlah damai dari Tuhan itu menguasai hati, jiwa dan pikiran kami. Apapun kemelut kehidupan kami, apapun yang terjadi, sakit, penyakit, kedukaan, kesulitan kehidupan kami, atau dalam keadaan sehat, dalam keadaan senang, dalam keadaan baik, kami terus ya Tuhan mau merasakan damai dari Tuhan, sehingga iman kami tetap teguh, berpengharapan terus kepada Allah, Yesus, dan dituntun oleh Roh Kudus. Berkati juga kami masing-masing ya Tuhan di dalam setiap kehidupan kami, agar kami diberikan juga kekuatan, kesehatan, khususnya bagi anggota jemaat-Mu ya Tuhan. Engkau yang memulihkan kami yang sakit, yang lemah, yang tidak berdaya. Mungkin karena begitu lama sakit kami merasakan kepedihan, tapi Tuhan terus memberikan damai dalam hati kami. Ketika kami berduka, kehilangan kekasih kami, Tuhan juga yang memberikan damai bagi kami ya Tuhan. Demikian juga ya Tuhan, kami berdoa untuk setiap kami anak-anak yang terus belajar di rumah dan yang kuliah, semuanya Tuhan juga berikan kami damai ketika kami melakukan tugas-tugas kami. Berikan bersemangat kami ya Tuhan. Jauhkan dari pikiran-pikiran yang merusak damai dalam hidup kami. Demikian juga kami berdoa ya Tuhan untuk keharmonisan dalam keluarga kami. Melalui perkataan perbuatan kami, biarlah kami membangun damai, membangun keselarasan dalam keluarga kami. Demikian juga ya Tuhan, kami berdoa untuk jemaat-Mu di GKI Pulau Mas ini ya Tuhan. Biarlah kami juga berupaya untuk membangun damai, untuk membawa orang menyesali dosa-dosanya dan diperbaharui cara berpikirnya, dan saling membangun di dalam damai untuk pertumbuhan iman kami bersama-sama. Karena untuk itulah Yesus lahir di dunia ini, lahir di jemaat-Mu GKI Pulau Mas ini. Demikian juga kami berdoa ya Tuhan untuk semua pekerjaan dan pelayanan yang dilakukannya. Biarlah kami melakukannya dalam damai dan untuk membawa damai bagi banyak anggota kami, baik simpatisan kami. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk pergumulan setiap keluarga, pergumulan ekonomi, pergumulan pendidikan, dan juga pergumulan kesehatan. Tuhan selalu membuat kami kuat menghadapi semuanya dan memberikan kami keberhasilan untuk mengatasi pergumulan-pergumulan kami. Demikian juga kami berdoa ya Tuhan untuk bangsa kami yang terus-menerus mengupayakan pemulihan dari pandemi COVID ini. Berkati, berikan hikmat bagi pemerintah kami, baik Presiden, Menteri, dan semua tokoh-tokoh masyarakat, pemimpin daerah bersatu padu ya Tuhan, untuk menegakkan, menerapkan protokol kesehatan secara baik, sehingga semakin sadar masyarakat untuk menggunakannya, menjaga jarak, untuk menggunakan masker, dan mencuci tangan. Sungguh-sungguh ya Tuhan kami terapkan. Jangan biarkan kami melakukan apa yang bisa menularkan kepada orang lain tanpa kami sadari. Demikian juga ya Tuhan, berkati semua para dokter, para perawat, dan semua yang bekerja untuk mengupayakan kesehatan dari COVID ini. Tuhan berikan damai di hati mereka, kuatkan dan berikan daya tahan tubuh bagi mereka. Demikian juga ya Tuhan, pemulihan ekonomi bangsa kami ini. Semakin banyak orang bisa bekerja, perusahaan-perusahaan semakin bisa bekerja walaupun masih ada pandemi ini Tuhan. Demikian juga ya Tuhan, untuk kesatuan bangsa kami. Biarlah juga Tuhan memeliharanya, dijauhkan dari semua orang yang berpikiran permusuhan, kebencian, intoleran, seperti yang terjadi di Sigi. Tuhan, Engkau bawa pembaharuan, pertobatan dalam cara berpikir mereka, melihat perbedaan agama, perbedaan suku, sehingga bangsa kami ini semakin merasakan Yesus yang membawa damai, yang membuat kami bersatu, yang membuat kami selalu saling mendukung, saling menopang di dalam membangun bangsa kami ini. Inilah doa kami ya Tuhan,
yang kami naikkan dalam Kristus Yesus Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebagaimana para gembala datang kepada bayi Tuhan Yesus Kristus dengan membawa sesuatu yang berharga dari mereka, yaitu kisah perjumpaan mereka dengan para malaikat kepada bayi Yesus melalui Yusuf dan Maria. Demikian pula kita sebagai orang-orang percaya datang kepadanya dengan membawa yang berharga dari kita kepadanya. Mazmur 96 ayat 8-9 tertulis demikian. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Sujudlah penyembah nama Tuhan dengan berhiaskan kekudusan, gemetarlah di hadapannya, hai segenap bumi. Mari kita mengungkapkan syukur kita dengan nyanyian Kidung Jemaat 127, Kandang Domba Itu Rumahnya. Saya undang bangkit berdiri. Kita akan mendoakan persembahan kita. Terima kasih Tuhan untuk berkat yang boleh kami terima sepanjang hidup kami. Hingga saat ini Tuhan, kami sudah memberikan berkat yang boleh kami terima ini, walaupun sedikit, tetapi kami percaya Tuhan mau menerimanya dengan penuh rasa syukur. Kami ingin Tuhan supaya persembahan ini boleh digunakan untuk pelayanan pekerjaan di ladang Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Mazmur 96 ayat 10-12 berkata, katakanlah di antara bangsa-bangsa, Tuhan itu Raja, sungguh tegak dunia, tidak goyang. Ia akan mengadili bangsa-bangsa dalam kebenaran. Biarlah langit bersukacita dan bumi bersorak-sorak. Biarlah gemuruh laut serta isinya. Biarlah beria-ria padang dan segala yang di atasnya. Maka segala pohon di hutan bersorak-sorai di hadapan Tuhan. Sebab ia datang untuk menghakimi dunia.
Ia akan menghakimi dunia dengan keadilan dan bangsa-bangsa dengan kesetiaannya. Jemaat kita menyanyi dari Kidung Jemaat 119 ayat yang pertama, 2 dan 3. Hai dunia, gembiralah. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan untuk dunia ini. Jadilah saksi Tuhan Yesus Kristus yang lahir di Bethlehem ke penjuru dunia. Terpujilah Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Sang Bapa pencipta langit dan bumi, Sang Anak yang menjadi daging di dalam Tuhan Yesus Kristus, Roh Kudus Sang Penuntun akan menyertai perjalanan hidupmu untuk mewartakan damai sejahtera di dunia sampai penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan pernyataan kemuliaan Allah yang Maha Besar. Amin. Selamat Natal semuanya. Selamat Natal, selamat Natal, selamat Natal semuanya. Bu Paula dan Kak Janet. Ini Apa nih, Natal Mas? yang extraordinary Betul. pada tahun ini. Iya betul. Tahu kenapa? Kenapa ya, tuh, karena Mas? kita di masa ini kita masih mengalami pandemi. Iya, pandemi oleh karena COVID-19 ya. Betul. Sehingga kita Natalannya di rumah Masing-masing. Iya. bersama dengan keluarga ataupun ada yang sendiri juga Ada. nggak masalah gitu ya. Kiranya dalam suasana ini harapan dan sukacita itu tidak hilang gitu ya, Iya Mas. Bu Paula dan juga Kak Janet ya. Biarlah sukacita Natal kita, harapan kita tetap terus ada, terus kita pelihara agar kedepannya bisa menjadi situasinya lebih baik lagi. Amin. Ya, meskipun kita nggak ketemu ya Mas. Iya, Kita meskipun nggak ketemu kita nih satu sama lain selalu di rumah ibadah online udah kira-kira berapa bulan ya?
Enet. Udah berapa ya? Dari bulan Maret ya Mas ya? Maret. Oh iya, Paskah, Natal Paskah kita juga di rumah. Pasca Di rumah juga ya. Di rumah. tapi tetap tidak menghilangkan Semangat. pengharapan dan sukacita kita. Amin. Sama seperti lagu yang akan dibawakan oleh tim musik. Sama teman-teman saya nih Mas. Oh lagunya. iya, tim musik GKI Pulau Mas, khususnya remaja, akan membawakan sebuah lagu yang dapat menumbuhkan harapan dan sukacita kita di Natal tahun ini. Betul banget. Tetap semangat, tetap sukacita dan tetap tersenyum. Jangan lupa stay safe, pakai masker, menjaga jarak. Oke.